Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, para santri di lembaga pengembangan Al-Quran Islamic Center Surabaya BCA, pada malam hari ini kita akan mengkaji surat 30, namanya surat Ar-Rum. Ya, jumlah ayatnya semua berapa? Ada 60 ayat. Kita mengambil yang ayat 41. Baiklah, mari kita kaji apa yang terkandung di dalamnya. Jadi zaman sekarang ini zaman akhir, Pak. Jadi zaman akhir bahasanya apa? Zaman akhir itu bumi ini apa? Bumi ini goncang. Ya, jadi bumi ini goncang, ozone panas. Jadi kadang-kadang musim itu sampai apa, Pak? Berubah ya, pancarubah ya. Mestine gak udan, dadi udan. Mestine tiga, dadi udan. Mestine udan dadi tiga. Nah, itu Pak, itu tanda-tanda sudah zaman akhir. Lah di surat ini Allah menyebutnya al-fasad, ya, namanya kerusakan. Jadi rusak. Ada orang-orang yang dihadirkan ke dunia ini malah ngerusak. Kalau binatang yang sering keluar dari sarangnya kemudian ngerusak, biasanya apa namanya? Tikus. Di tikus itu Masya Allah. Ya, apalagi kalau kawanan tikus. Tikusnya SMS bisa. Kancane di SMS, yo entek kabeh Pak telo iku. Sak sawah dientekno karo tikus. Lah tikus ewonan, Pak. Lah ngono iku mari ngono manusia melihat tuh bingung, yo apa carane ngatasi hama tikus iki. Akhirnya diapakno, Pak? Ada yang diracun. Akhirnya mati enggak tikusnya? Mati wong mangan. Sing gak mangan racun urip. Ada lagi apa? Di gawekno jebakan ada strom listrik. Strom dhewe. Iya. 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 Strom dhewe. Lho, Pak. Jadi tikus gak mati, wonge lali, Pak. Jadi akhirnya kabel iku kawate iku diinjeki kena udan kesetrum mati kabeh. Tikus gak apa-apa wonge mati. Lho, Pak. Jadi memang perusak iku ngono iku, Pak. Ibaratnya seperti itu, membahayakan diri, ya membahayakan orang lain. Betapa kalau misalnya yang rusak itu misalnya seorang ayah. Ayahnya rusak, kira-kira ibunya malah rusak enggak? Malah rusak, Pak, suwe-suwe. Misalnya saiki ibunya rusak, bapaknya apik, suwe-suwe malah rusak. Loh, Pak, jadi rusak itu repot. Lah rusak itu kalau dalam surat Al-Baqarah apa kodene? Surat kedua ayat 6 sampai 20. Itu namanya perusak. Jadi perusak itu adalah karakter kafir
sama karakter munafik itu perusak semuanya. Bagian ngerusak dunia. Tapi ngomongnya kepada sesama manusia dia ngomongnya akulah, akulah yang akan memakmurkan bumi itu. Kalau bumi itu tidak di tanganku, tapi hakikatnya bukan membangun, Pak, tapi merusak. Karo pahlawan kira-kira merusak apa membangun? Pahlawan membangun. Pahlawan-pahlawan kita, ya, para pahlawan-pahlawan kita di bumi Indonesia ini luar biasa. Kusuma bangsa, harum baunya. Apalagi pahlawan-pahlawan yang beragama Islam, iman dan takwa. Mereka adalah para syuhada. Surga tempatnya, Pak. Ada pahlawan yang tanpa tanda jasa, jenenge apa? Guru. Pak Guru. Sekarang tanda jasa banyak, Ustaz. Hah? Guru sekarang gajinya banyak. Iya, berarti diganti berarti. Pahlawan Banyak jasa. dengan banyak berjasa akhirnya diberi jasa. Iya, yang ngono ki manfaate pepatah lawas sing ngono kuwi. Jadi iso dirubah. Iya apa sih ya kok tanda jasa kok gak ono. Akhirnya dirubah wong pinter saiki. Ya apa nek pahlawan dengan berjasa. Makanya kita harus bersyukur. Kita masing-masing ini guru, Pak. Ya, sampean kalau sudah pulang itu menjadi guru di rumah sampean. Ibu pendampingnya, kemudian anak-anak itu adalah murid-murid sampean. Jadi, rumah tangga kita di rumah itu adalah sekolah yang utama. Itu. Sedangkan kita ke sini ini sudah kedua. Jadi utamanya di rumah, Pak, ya. Makanya nanti kalau sudah ngaji ya gitu. Baik, mari kita sambungkan. Nanti kalau langsung ke ayatnya nanti kurang dawa. Jadi kurang nyambung ya. Saya baca dulu didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Coba Pak Yani baca artinya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari dalam kurung akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, telah tampak kerusakan. Jadi tampak kerusakan itu sudah tampak. Coba sampean lihat nanti kerusakan ini. Di mana terjadi kerusakan itu? Di darat. Nah, sampean sedang di mana ini? Darat. Di darat. Nah, kira-kira rusaknya ini apa? Ekosistem atau jalan atau apa yang rusak di daratan ini? Apakah manusianya yang rusak? Tapi Allah bilang sudah terjadi kerusakan yang saya bilang tadi. Kalau sudah pribadi manusia itu melakukan sebuah kekafiran, melakukan sebuah kemunafikan, kemusyrikan, maka itu dinamakan manusia rusak. Pasti nanti akan merusak ekosistem di bumi ini, Pak. Pasti, Pak. Hutan bisa ditebangi semua, Pak. Ya, Pak.
dientekno, Pak. Apalagi yang ahli mencuri, Pak. Rumahnya dekat sama hutan. Terutama orang Bojonegoro. yang tidak bertakwa. Yang bertakwa ya tuku, Pak, Kawijati, Pak. Lah nek sing gak bertakwa, Pak. Ana petugase walim ngono, Pak. Guyang-guyung. Petugase mulai tebang, Pak. Ngono bengi-bengi yo wani, Pak. Mbah dikancani setan tapi ngono ya. Wani ya dikuat, Pak. Kuat dipikul ning gone punggunge. Ini namanya apa, Pak? Apa jenenge apa, Pak? Blandong, Pak. Ya, Belanda. Blandong apa? Tukang Tukang nebang hutan ya, blandong. ini hutan. Ya, jadi ya wes dilihatlah. Mudah-mudahan kita ya termasuk para santri Islamic Center ini adalah bukan merusak di daratan, bukan, tapi adalah memperbaiki daratan ini. Karena kedatangannya orang-orang alim itu doanya mustajab, Pak. Jadi kalau orang yang baik itu mengerti kerusakan, kira-kira ya apa, kira-kira wong apik ngerti kerusakan apa malah ini terus apa ngono. Apa dalam hati misalnya dia tidak bisa ngomong atau mungkin dia tidak bisa turun langsung gitu. Dalam hati kira-kira ya apa? Anak nyolong ngono. Berdoa. Doane ya apa? Ya Allah, mudah-mudahan orang itu tidak nyolongan atau sadar ya Allah. Nanti kalau nyolong begitu dijual, dibuat kursi, dibuat bayang, dapat uang, dimakan istrinya, dimakan anaknya ya Allah. Nanti anaknya diberi makan harta yang haram ya Allah. Sampeyan ngono. Aja kok terus gak ono polisi, Pak. Terus kok, Pak. Aman. Waduh, iku jenenge malah dadi apa? Kompor sampean. Ya aja nek wong nyolong aja kok malah terus, Pak, terus. Sing akeh, Pak. Iku wong gak ono petugase gak ono, Pak. Aja ngono, Pak. Sampeyan le dosa malahan. Aja ngono. Nek ana berbuat elek ya nek gak kuat ngomong, nek ngomong kuwatir sampeyan disuduk utawa dikeplak sampeyan, ya sampeyan ndonga meneng ae. Ya Allah, muga-muga le hidayah ya Allah. Pencuri mau ya Allah. Saya pernah itu. Masih kuliah di IAIN itu. Di pabrik kulit tuh. Saya itu membawa Quran kecil dari Ngampel. Ngono iku apa dicolong, Pak, dicuri. Dikira dompet, Pak. Aku langsung Allah ngono. Aku langsung mari ngono pencurine langsung ndredeg. Aku langsung mudhun. Naik apa itu maksudnya? Naik apa itu? Naik bis kota yang itu loh, bis kota yang lawas itu loh, Pak, yang tingkat itu loh, Pak. Wong saya 90, angkatan 90 91 di IAIN itu. Bisnya masih kecil itu. Dari Jembatan Merah itu. Sampeyan masih ingat? Bis sing tumpuk itu. Gak. Ora, sampeyan wong lagi lah. Kuliah di Surabaya enggak di. Di IAIN ya, 91 angkatannya. Ya. Coba lihat sekarang ya. Jadi saya lagi kerusakan sudah terjadi di darat dan di laut, Pak. Di lautan ya, disebabkan karena apa tadi? Perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar, loh, Pak. Jadi kalau sudah diberi akibat itu nanti diharapkan apa, Pak? Mau kembali. Kembali itu apa, Pak? Tobat. Jadi kalau sudah dikasih peringatan nggak tobat ya berarti nemen, Pak. Udah panas dunia ini, lautan meluap karena coba kita lihat sekarang di tafsirnya. Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasad. Apa, Pak, namanya? Al-fasad. Ojo dua anak kan mbok jenakno al-fasad. Lho lah apa, Pak? Lho ada di Al-Qur'an itu, Pak.
Surat 34:1 apik iku Pak lho, didelok sik. Ndenakno anak jahanam. Ngitmu apik ngono ngitmu. Peh kok Quran ngono. Al-fasad Pak, jos artinya Pak. Apa? Ngerusak donya. Pak, nek pakai Quran harus dilihat artinya Pak ya. Makanya tuku Quran terjemah ya. Wis tak gak rugi. Kowe Quranmu sak pirang-pirang nomah gak ngarah rugi, sampean mati lho, diwarisi putumu. Timbang kowe tuku barang-barang antik. Ya, keris kalau munyeng, keris apa, samurai apa, malah beli-belian anakmu. Wis tuku Quran, ana Quran sing terjemah lafdhiah ana tuku. Quran sing cilik tuku, kowedi sak meja tuku. Koleksi Quran, gak apa-apa. Oh, kadang-kadang nggo sing gede. Nek ngaji nang Islam aja nggo sing sakmono, nggo becak sampean mrene. Mbok buka langsung kancamu ketutupan. Yo ono, nek ngene Bu Rahayu ki gak patek gede cukupan ya Bu ya. Nggih. Sampeyan tak koki sakmene ora ketok paling ya. Bener tak? Alhamdulillah aku masih remeng-remeng ketok cek. Soalnya aku dulu tuh Qurannya 10 gini Pak. 10 biru-biru gitu loh. 10 buku gini. Oh, Qurannya. Heeh. Ya, Tak tafsir deh. ya. Al-fasad di mana al-fasad terjadi? Tadi di daratan dan di lautan. Apakah al-fasad itu? Al-fasad adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah. Loh Pak. Jadi hukum-hukum dalam Al-Quran itu kira-kira sudah ada enggak Pak? Tentang akidah, ada enggak? Ada. Ada, sudah ada akidah. Terus apa meneh? Syariah, hukum Islam, ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Ya, terus apa lagi? Ibadah, bagaimana cara beribadah? Diatur enggak dalam Al-Quran sama Al-Hadis Rasulullah? Diatur. Muamalah itu hubungan, ya, hubungan antar sesama umat manusia, sesama negara-negara, diatur kabeh Pak. Nggomu gak diatur, ya. Ada kisah-kisah dalam Al-Quran, ada ilmu, loh, lengkap, ya. Tapi semuanya itu apa tadi? Dilanggar. Boleh nggak sholat dilanggar? Nggak boleh. Tapi neng desa sholatin di mana? Ngono kadang yang gruwet arek-arek desa iki. Iso wae. Salat boleh dilanggar, Pak. Langgar apa? Ya musala iku lang. Oh, tak kira dilanggar. Oh, ning Surabaya pelanggaran nih. Ya, langgar ya, Pak ya. Ning desa ku jenenge langgar, Pak. Musala iku disebut langgar. Artinya langgar itu apa? Non? Artinya langgar itu apa? Ya pokoknya langgar. Langgar itu musola lho Pak, musola. Ada yang dimaksud Kok diarani langgar? Dari kata langgar. Ya be sampean temu aku SMS. Be sampean ngipi kok bengi langgar iku apa ngono lho. Kadang ngono iku iso ngipi. Aslinya. Yo. Aku langgar. Lah ya langgar yo musola iku lho. Nek masjid ya masjid. Nah, itu apa? Semua aturan-aturan Allah itu dilanggar. Itu namanya fasad. Lah sekarang kita lihat di bumi ini. Kira-kira peraturan Allah kaya apa sih? Dadi nek ana wong wis molak-malik zaman, pesene apa biasae? Sing paling penting apa? Eling lan bejo-bejone wong sing eling lan waspada. Lho Pak. Pokoknya eling lah, eling itu apa? Dzikir, waspada itu ya waspada Pak. Waspada itu menjaga imannya. Pokoknya kudu imane kudu dijogo Pak, waspada temen. Ojo sampai imane mencolot. Nah imane mencolot nanti ikut merusak dunia ini ya Pak ya. Jadi itu, perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami. Di Lapindo itu berapa kecamatan toh Pak? Ya Pak? 6 atau berapa Pak?
tergenang lumpur semua, Pak. Ya. Atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Di daratan misalnya hancurnya flora dan fauna. Apa Pak flora itu, Pak? Tumbuhan. Fauna? Binatang. Sampeyan tahu no kebun binatang? Pernah. Saiki jarang ya. Pandemi. Iya, aku ya wis suwe gak rono. Mbah piye kabare? Kanca-kanca ning kebun binatang. Tapi aku nak lewat tak dongakno, Pak. Jadi guruku itu pesen begitu. Nek lewat kebun binatang, dongakno dulurmu iku. Sing lara muga-muga nang waras. Al-Fatihah. Jadi dongakno, masuk kethek ya dongakno. Iku ngono tasbih terus. Tasbih apa? Kok ya wis tasbih ya apa kethek? Kok ya tasbih nek sampe nek dirungokno karo Gusti Allah ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngono, walaupun rungone kethek yang ngono. Ya Pak, jadi begitu. Nah, sampai mana tadi? Di daratan misalnya hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut. Biota laut apa Pak? Rumput laut apa Pak? Kehidupan di laut ya Pak ya, banyak ada karang ya Pak ya. Ada rumput laut, ada karang, bagus ya Pak ya di laut itu Pak ya. Ya Bu ya, ikan-ikan beraneka ya Bu ya. Itu luar biasa Pak, indahnya di laut itu Pak. Juga termasuk al-fasad adalah perampokan, pembunuhan, pemberontakan dan sebagainya. Ada nggak pembunuhan Pak? Banyak Pak, pembantian Pak. Masya Allah. Kalau al-fasad itu repot Pak, nanti banyak orang yang mati Pak. Ya nek mati asli ngono Pak. Gak apa-apa lah dipateni Pak. Kasihan nggak kalau ada orang dibunuh gitu Pak? Iya kasihan istrinya, anaknya, ya Allah kasihan ya. Makanya hati-hati Pak, jangan ikut-ikut al-fasad. Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata dan sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Loh Pak, orang yang beriman itu apa Pak? Hati-hati Pak, perbuatan kita sekarang ini Pak ya akan diaudit di hadapan Allah nanti. Sampean punya ilmu ngaji misalnya ya, ini nanti ditanya sama Gusti Allah, sampean oleh ilmu ngaji mbok gawe apa? Sampean ya kudu jawab, saya buat ngaji, saya buat ngimami istri saya buat ngajari anak saya buat kalau ada orang baca Quran salah mau diingatkan saya ingatkan. Ngono. Lah dene gak gelem dielingno aja. Oh tadarus kowe ger nang ngene musala. Kuwulut gara-gara salah maca mbok elingno gak. Oh ngajimu nanti kewayangan. Koyok kowe sing bener-bener dhewe. Lah ngono ku Pak. Jadi ya kudu ngerti ya Pak ya. Jadi orang itu harus ngerti, orang itu ya apa ngono lho Pak ya. Kalau orang itu ganas, orang itu masih buas ya hati-hati sampean. Ya. Kalau dielingno titik wut ngono, eling-eling hati-hati. Lebih baik didongakno ae ya, didoakan. Karena kalau orang itu ditegur kadang-kadang marah-marah Pak. Jadi marah-marah seperti itu ya. Makanya hati-hati. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk perusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi sebagiannya saja. Sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi Allah dan di antaranya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralisir
atau memulihkan kerusakan alam. Hal ini berarti bahwa Allah sayang kepada manusia, loh Pak. Jadi ternyata ada yang bagian merusak, ada yang bagian apa Pak? Memperbaiki. Koyok apa Pak? Penanaman kembali hutan-hutan itu jenenge apa Pak? Reboisasi. Tanah-tanah sing gundul iku ditanemi. Sampeyan tahu ning Wonorejo kono, apa mangrove to apa iku? Hutan mangrove ya. Ngono ku lho Pak. Iku orang baik Pak. Orang yang punya kasih sayang kepada alam itu. Sampeyan butuh udara enggak Pak? Betul. Udara itu anune apa? HO2 atau apa? Iya Pak. Oksigen ku apa merke? HO2 ya. Nek malam ngene iki napa Pak? Kalau tumbuhan itu mengeluarkan apa Pak? Non? Karbon hidrat. Jadi kita antara tumbuhan dengan manusia ini ternyata apa Pak? Saling membutuhkan Pak. Loh Pak, ada tulisannya di kebun bibit situ Pak. Ternyata paru-parunya Surabaya gitu Pak. Bener nggak Pak? Kok gitu Pak? Jadi banyak tumbuhan tuh paru-parunya Surabaya gitu. Di kebun bibit ya bagus ya tumbuhannya ya. Termasuk di Bonbin itu juga bagus itu. Tumbuhannya itu loh Pak. Rindang gitu Pak. Kalau sampean masuk seperti di Malang Pak, adem gitu Pak. Jadi luar biasa. Jadi kadang-kadang nggak perlu jauh-jauh. Kita punya flora dan fauna yang ada di Bonbin. Lah anak-anak diajak sambil diceritani. Iku lho kancil nyolong timun le. Oh iki ngono. Arek cilik-cilik seneng Pak ngono ku. Nah, terus diarahkan iki sing gawe Gusti Allah le iki ngono. Aja kok terus ngene. Le ayo manane mbam ning kebon binatang le. Kok iso? Lah kuwi sapa lho Pak? Ya mbam ya kuwi. Kok iso mbane tinggal bedes. Ngono jenenge menghina Gusti Allah. Kuwi teorine sapa? Teorine sapa ngono ku? Menungso jarene konggone anake bedes iku. Darwin teori manusia kera. Ya mirip tapi dudu kera. Nek zaman Nabi Musa jene ada umatnya Nabi Musa mbetik dina Setu senengane mancing. Dipenging mancing gak salat gak apa. Akhir disabda dadi kethek ireng niku. Sampeyan delok ning surat Al-Baqarah ayat 6566 itu. Kethek ireng welek. Kira datan khosiin jenenge. Dadi kethek dadi lutung kabeh. Lah kalau saiki ana wong dina Setu senengane dulinan. Mancing ae. Nang Malang ngono gak salat. Maka dia akan menjadi kethek apa nih? Karaktere. Aja lali. Nek biyen dadi kethek temenan, nak saiki dadi kethek sarungan. Iya Pak, karaktere. Seneng gelutan lho Pak. Seneng apa cakar-cakaran kaya kethek ngono Pak. Dadi karaktere sing berubah. Nek wong yo ganteng tetep ganteng, ayu. Ya. Ya, Allah sayang kepada manusia. Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia dan tidak menyediakan sistem alam yang memulihkan kerusakannya, maka pasti manusia akan merasakan seluruh akibat perbuatan jahatnya. Seluruh alam ini akan rusak dan manusia tidak akan bisa lagi menghuni dan memanfaatkannya, sehingga mereka pun akan hancur. Loh Pak, ekosistem ini hancur semua, matahari sudah selalu panas terus kobong kabeh Pak. Seandainya matahari ini Pak, rino terus awan terus apa yang terjadi Pak? Terbakar Pak. Gosong kabeh Pak. Tapi nek bengi terus dadi apa? Dadi es. Makanya Gusti Allah adil, ana bengi ana rino.
Lho Pak, ono lanang, ono wedok, ono mati, ono urip. Lho wis sak jodoh Pak. Ya, coba Pak lihat di surat Al-Fatir Pak, menulis Pak, Fatir ayat 45 Pak. Coba dilihat Pak, Fatir ayat 45. Surat berapa Pak? Baca artinya Mas. Fatir itu 35 Pak. Guri dewe Pak. Belakang sendiri. Walau itu loh Pak. Ayat 45. Saya baca dulu nanti sampean baca artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ini? Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Monggo Pak Yani baca artinya. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, ya Pak, kalau Allah itu ingin menghukum manusia, kalau lihat manusia sekarang ini sudah fasad, banyak yang fasad ya Pak ya, niscaya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk yang bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya loh Pak. Jadi kalau Allah itu tidak kasihan sama flora dan fauna tadi Pak. Jadi melihat orang fasad, Allah sudah ikit-ikit sebetulnya. Dunia ini sudah mau dikukuti sama Gusti Allah Pak. Tapi Allah masih kasihan sama ketek, kasihan sama jerapah, kasihan sama gajah, kasihan sama pemohonan ya Pak ya. Jadi makanya kita harus jaga ya Pak mereka. Dengan penimpaan kepada mereka sebagai akibat perusakan alam yang mereka lakukan, Allah berharap manusia akan sadar mereka tidak lagi merusak alam, tetapi memeliharanya. Mereka tidak lagi melanggar ekosistem yang dibuat Allah, tetapi mematuhinya. Maka juga tidak lagi mengingkari dan menyekutukan Allah. Loh, Pak, ternyata menyekutukan Allah itu juga bahaya, Pak. Tahu Pak, sampean menyekutukan Allah, Pak? Apa, Pak? Ada Tuhan selain Allah, enggak boleh. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu Pak, wes itu illallah itu tadi. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wes itu namanya apa? Kalimat tauhid, ketuhanan yang maha esa, ya. Maka mereka juga tidak lagi mengingkari dan menyekutukan Allah, tetapi mengimaninya. Memang kemusyrikan itu suatu perbuatan dosa yang luar biasa besarnya
dan hebat dampaknya sehingga sulit sekali dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, bahkan sulit dipanggul oleh alam sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Coba lihat Pak, surat 19 ayat 90. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hatta. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Loh Pak, kalau banyak orang kafir, banyak orang munafik, banyak orang fasik di bumi ini, wis kudu kiamat ya, langit itu kudu amblek kae. Gunung itu kudu apa? Ambruk. Kudu watuk kae. Gitu nek gunung watuk ya apa? Meledos mati kabeh, Pak. Wis terakhir ya. Seluruh langit dan bumi adalah satu sistem yang bersatu di bawah perintah Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa semua yang ada dalam sistem ini diberikan untuk kepentingan hidup manusia, yang dilanjutkan dengan satu peringatan spiritual untuk tidak menyekutukannya dengan yang lain. Sing penting ojo nyekutokno Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pancasila nomor 1. Sebagai khalifah, apa khalifah? Pemimpin. Manusia harus mengikuti dan mematuhi semua hukum Allah, termasuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam yang ada. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kelanjutan kehidupan di bumi ini. Bumi ditundukkan Allah untuk menjadi tempat kediaman manusia, akan tetapi manusia harus bersyukur, dikasih dunia, dikasih isinya, dikasih istri, dikasih suami, dikasih anak, kudu bersyukur, janganlah kufur. Manusia malah menjadi makhluk yang paling banyak merusak keseimbangan alam. Ini syukur apa kufur? Kufur. Contoh yang merupakan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di tanah air karena ulah manusia, karena kebakaran hutan dan banjir. Kalau kebakaran hutannya jadi gundul. Dengan ditunjukkannya manusia sebagai pemimpin, sebagai khalifah, di samping memperoleh hak untuk menggunakan apa yang ada di bumi, mereka juga memikul tanggung jawab yang berat dalam mengelolanya. Di sini terlihat pandangan Islam bahwa bumi memang diperuntukkan bagi manusia. Namun demikian manusia tidak boleh memperlakukan bumi semaunya sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh kata-kata bumi. Pak, kata-kata bumi dalam Al-Quran itu berapa kali, Pak? Tahu Pak? 400, tiru kan Pak? 453 kali Pak. Eling-eling ya Pak? 453 Pak. Jadi kata-kata bumi itu disebut sampai 453 kali ya. Yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada langit atau surga. Langit sama surga disebut 320 kali. Langit sama surga Pak. Hal ini memberi kesan kuat tentang kebaikan dan kesucian bumi. Debu dapat menggantikan air dalam bersuci. Jenenge apa Pak? Tayamum. Terakhir Pak ya, bumi diciptakan untukku. Jarene Rasulullah bersabda, bumi diciptakan untukku sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Terakhir, ada semacam kesakralan dan kesucian dari bumi, sehingga merupakan tempat yang baik untuk memuja Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala baik dalam upacara formal maupun dalam peri kehidupan sehari-hari. Kalau dunia ini istilahnya apa Pak? Taman apa Pak? Taman surga Pak.
taman surga di bumi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat 34 ayat 15. Kalau rumah jenengan ibaratnya seperti apa, Pak? Hah? Baiti jannati. Apa artinya? Rumahku ibarat seperti surgaku loh, Pak. Jadi kalau jenengan ini beriman takwa, Pak, di rumah itu Masya Allah tentram dengan istri, dengan anak. Makanya alhamdulillah wis pokoknya intinya ayo nawa itu ya Pak ya, jadikanlah rumah-rumahmu sebagai surga ya Pak ya. Termasuk ini juga taman surga ya, taman pendidikan Al-Qur'an ini juga, majelis-majelis ilmu itu juga taman-taman surga. Mudah-mudahan kita berkumpul di dunia ini sampai nanti di akhirat nanti bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah panjang umur bil barokah wa bi taatillah wa sihah wal afiyah wa husnul khotimah kepada keluarga besar kami, kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat semuanya ya Allah. Ya Allah, anzilir rahmah wal magfirah wan nikmah wal jannah kepada keluarga besar kami, ayah ibu kami dan seluruh guru-guru kami yang sudah meninggalkan dunia ini ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu, ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah, terimalah amal baiknya dan jadikanlah kami penerus perjuangan mereka ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.